Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini saya kira bahwa sampai hari ini begitu kan soal Pak JK ini masih belum selesai. Justru para termol-termol itu kehabisan akal begitu kan ya. Gagal ya menuduh Pak JK penistaan agama. Sekarang ini begitu kan ya muncul lagi demo-demo ya soal perusahaan Pak JK ya yang kemudian ya dianggap bahwa mendesak usut dugaan kredit bermasalah Kala Group. Nah, ini kan banyak yang kemudian sekarang muncul narasi-narasi bahwa dianggap kredit macet dan sebagainya. Dianggap beban rakyat dan sebagainya begitu, ya. Kurang apa lagi begitu tuduhan-tuduhan kepada Pak JK ini? Ya, yang awalnya tuduhan penistaan agama sudah gagal, ya. Apakah karena Pak JK mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya begitu kan sampai segitunya, dan sekarang demo begitu kan dia habis-habisan untuk mendesak ya bagaimana soal kredit Pak JK itu begitu. Pak JK menyatakan bahwa apa yang kemudian menjadi kreditur di situ begitu kan ya, yang penting ada kepercayaan, yang penting tidak macet kata Pak JK begitu. Justru para termol-termol itu demo di depan KPK. Kehabisan akal ya, kehabisan akal begitu ya. Termasuk kritikan-kritikan dari Farhad Abbas, dianggap bahwa Pak JK itu adalah emosional sehingga ketokohannya hilang. Apa sih sumbangsi Farhad Abbas dengan para termol-termol yang lainnya untuk bangsa dan negara kita? Kalau kita bandingkan dengan Pak JK begitu kan, ini kan secara logika begitu. Makanya saya kira bahwa tuduhan-tuduhan seperti ini sudah gagal total begitu kan. Ya, coba kita tonton ini. Salah satunya yang kemudian Pak JK ya mendesak ya Pak JK ya usut dugaan perlakuan istimewa Kala Group ya seperti ini. Tangkap musuh Kala. Tangkap musuh Kala teman-teman. Untuk kemudian kita sama-sama mempertahankan Nah, itulah salah satu yang kemudian tangkap Pak JK. Loh, mau menangkap gimana begitu kan? Itu sudah sesuai prosedur yang ada begitu, ya. Kreditur 30 triliun misalnya, penting kan bisa bayar. Ya. Ya, dia mendesak karena ada perlakuan istimewa dan sebagainya, ya. Karena kan bank kan hitung-hitungan. Berapa perusahaan-perusahaan begitu kan yang kemudian dimiliki Pak JK begitu. Pak JK mengatakan 75 tahun ya berdiri begitu kan ya, tidak pernah telat untuk membayar ya ke bank begitu krediturnya. Jadi saya kira apa yang mau dipermasalahkan dari itu begitu kan ya, sampai terjadi seperti ini. Ngeri, Bos. Coba kita lihat ya. Terkadang kredit macet oleh Kala Group saudara sekalian. Maka penegak hukum tidak boleh diam, tidak boleh turun kepada Kala Group teman-teman. Karena kami juga Kala Group telah mendapat perlakuan istimewa terhadap negara, telah mendapat perlakuan yang istimewa. Kami juga tidak akan mungkin. Jadi saya kira kan sudah kelihatan begitu kan ya. Ya paling menduga banyak jangan-jangan demo bayaran. Jangan-jangan begitu kan ya. Saya kira hanya menduga saja begitu. Jadi kenapa kok masih desak sana sini begitu kan ya soal kreditur yang dilakukan oleh Pak JK begitu, padahal Pak JK sendiri sudah mengatakan begitu kan bahwa diberikan kepercayaan seperti itu begitu kan oleh bank, sulit ada orang-orang yang percaya begitu. Justru perusahaan-perusahaan besar yang mengalami failit sekarang ini ya, walaupun ada suntikan dari bank begitu kan, banyak yang mengalami failit begitu kan ya. Jadi saya kira nggak ada masalah begitu, apalagi pernyataan dari Farhad Abbas mengatakan begini. Pak JK ini dengan temperamen sehingga sikap kenegarawannya itu udah agak terganggu gitu, karena dia emosi gitu. Contoh kalimat yang disampaikan oleh Pak JK bahwa kalau dia nggak ada, nggak mungkin Pak Jokowi jadi presiden, bahkan dialah yang membawa Pak Jokowi dari Solo. Nah kan memang begitu ya.
Memang begitu Pak JK begitu kan. Memang jelas apa yang disampaikan Pak JK begitu, bahwa kalau bukan karena Pak JK membawa Jokowi ke DKI Jakarta begitu ya, saya kira sulit untuk menjadi ya gubernur. Karena apa? Karena PDIP tidak mungkin akan mau pada waktu itu begitu. Di Pilkada 2017. Jadi sangat disayangkan ya pernyataan-pernyataan Farhad Abbas, kemudian ada orang-orang demo begitu kan. Buat apa begitu? Justru ini akan mengganggu stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto. Karena kita tahu bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sekarang ini pembenahan begitu kan, ya. Kalau dikit-dikit demo, dikit-dikit lapor begitu, apa Pak JK punya masalah apa begitu kan, ya? Kalau hanya ingin mendesak ijazah Jokowi kok sebegitu ngerinya, ya? Kok sebegitu mengerinya begitu sampai demo seperti itu begitu kan? Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap begitu kan, ya. Dapat dari mana ini masa? Coba kita tonton ya. Tidak mungkin salah grup mendapatkan. Tidak mungkin salah grup. Hari-hari esok adalah. Ya, saya kira hanya segelintir orang lah. Demo sana sini hanya segelintir orang. Percuma buang-buang waktu dan sebagainya begitu. Karena selama ini Pak JK tidak punya masalah dengan kreditur begitu kan. Apa yang mau dipermasalahkan dan sebagainya. Saya kira bagian-bagian mereka lah yang kemudian hanya ingin bisa saja cari sensasi ya, cari tuduhan-tuduhan yang melemahkan Pak JK dan sebagainya begitu. Karena kemarin kita lihat saja tuduhan-tuduhan penistaan agama kepada Pak JK gagal total. Kalau sudah gagal total seperti ini, menandakan bahwa begitu kan, apalagi yang mau dituduhkan kepada Pak JK begitu. Jadi sudah jelas di depan mata kelakuan-kelakuan para termol-termol itu ya seperti itu begitu kan, ya. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Kok sebegitu ngerinya? Ya, jadi seperti inilah kalau menjadi hamba termol begitu. Saya yakin bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Pak JK begitu kan sudah benar begitu kan. Sudah jelas begitu, ya. Yang lucu dari demo ini adalah spanduknya semua baru, ya, tercetak dengan bagus, ya. Dana dari mana itu? Banyak orang yang menyatakan seperti itu. Yang mereka meminta Pak JK ditangkap, ya. Tapi begitu spanduknya bertuliskan jika gagal bayar. Artinya itu masih jika begitu kan. Dan semua orang tahu ya utang itu bukan pidana. Artinya mereka yang nggak paham. Memang cuma dapat tugas ya menyerang kepada Pak JK. Itu aja sebenarnya. Dengan tuduhan-tuduhan tadi hutang misalnya begitu kan. Ya kalau tuduhan-tuduhan seperti ini ya, tuduhan penistaan agama sudah, pelapor melaporkan ke polisi gagal total ya, terus kemudian sekarang di demo begitu kan gagal total lagi begitu. Apalagi yang mau dituduhkan kepada Pak JK? Ayo muncul. Sangat-sangat ngeri-ngeri sedap. Justru pernyataan Pak JK ini menjadi pukulan telak bagi mereka. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Pak JK sudah memberikan klarifikasi dong, ya. Perusahaan Pak JK kok begitu kan? Ya hutang-hutang Pak JK kok begitu kan? Jadi ngapain kita ngurusi hutang orang begitu? Inilah pekerjaan para termol-termol di situ begitu. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak JK seperti ini. Coba tak aja yang halal. Alhamdulillah. Orang yang dikasih itu artinya orang dipercaya. Kalau Anda tidak dipercaya oleh bank, Anda tidak bisa dapat kredit. Anda tidak bisa dapat kredit. Jadi luar biasa. Perusahaan saya tapi untuk kredit ada 3 pertanyaan yang mesti dijawab. Pernah nggak perusahaan itu gagal bayar kredit? Perusahaan saya 75 tahun. Tidak satu pun Haji Kala itu pernah kredit macet. 75 tahun. Nah, itulah yang disampaikan Pak JK. 75 tahun, Bos. Bayangkan 75 tahun tidak pernah mangkrak, tidak pernah gagal bayar kredit macet. Kenapa mereka para termol ngurusi hutang Pak JK begitu? Jadi ini ngeri-ngeri sedap. Emang para termol itu emang nggak punya hutang? Kan itu menjadi pertanyaan dong, ya.
Jadi saya kira ya para termol telepon salah sasaran sebenarnya begitu ya, hanya menyerang orang tanpa memakai logika sederhana saja. Ya pertanyaannya adalah ngapain mengurusi hutang orang? Dia yang bayar kok. Ya dia yang dapat untung kok. Jadi ini para termol kan memang nggak ada kerjaannya seperti itu begitu kan ya, selain ngehoak ya, kritik sana sini dan sebagainya begitu. Pada ujung-ujungnya tidak lain dan tidak bukan karena Pak JK ya dianggap menyerang seorang Jokowi karena mendesak bahwa ijazah Pak Jokowi harus ditunjukkan kepada publik. Itu aja sih sebenarnya dong. Ya, tapi pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya? Yang terjadi justru menjadi tontonan-tontonan bagi mereka itu sendiri. Memalukan. Sangat memalukan sekali. Coba kita tonton begitu apa yang disampaikan oleh Pak JK. Satu kali pun tidak. Ada masalah sedikit pernah dengan Bu Kopim, tapi itu karena dengan merubah perjanjian kredit mobil. Tapi Haji Kalakaban tidak pernah gagal. 30 tahun, 75 tahun. Kasih tahu Pak, coba tanya. Kedua, saya tanya, 30 tahun itu untuk apa? Itu untuk pembangunan listrik sebagian besar ya, tidak semua. Sebagian besar untuk pembangunan listrik tenaga air, PLTA. Di Sulawesi, di tengah Sulawesi Selatan, dan di Sumatera. Karena itu program luar biasa pemerintah, harus green energy, harus EBT. Satu-satunya cuma kamilah perusahaan yang betul-betul melaksanakan program pemerintah itu dengan hampir 1.500 mega. Coba tak aja yang ada 25 mega suruh hebat, ada 10, oh itu hebat. 1.500 mega kita bangun. Tahu berapa ongkos satu? $2 juta satu mega. Artinya semua proyek itu 330 juta miliar aja, 3 miliar dolar. Berapa rupiahnya? 70 triliun. Berapa kredit? 30. Dari apa yang salah? Nah, kan? Jadi semua total apa yang kemudian keseluruhan begitu kan ya, itu sudah masuk ya di atas rata-rata. Kalau seandainya dijual ini perusahaan Pak JK begitu kan ya, soal tenaga listrik ini mencapai 70 triliun. Sedangkan kreditnya 30 triliun begitu kan. Kan masih ada sisa banyak. Kalau misalnya Pak JK gagal kredit, gagal bayar begitu kan ya, terus kemudian disita asetnya oleh negara di bank misalnya, kan untung banyak begitu kan, dari 70 triliun dari kreditnya 30 triliun. Ya, jadi artinya apa? Artinya untung 40 triliun begitu kan. Ya, tidak mungkin lah dong begitu kan. Antara pemasukan ya dengan gagal untuk membayar, saya kira sudah pas begitu kan. Ya, jadi artinya apa? Artinya Pak JK ini sangat luar biasa dong. Ini kan para termol kan tidak tahu maksud bagaimana Pak JK punya kreditur sebesar 30 triliun. Kan sesuai dengan perusahaan-perusahaannya begitu. Jadi saya kira langkah yang kemudian dilakukan Pak JK itu sangat bagus begitu. Pukulan telak bagi para termol. Demo gagal, lapor ke polisi gagal, tuduhan penistaan agama gagal. Semuanya serba gagal. Apalagi coba? Aduh, kasihan ya termol itu begitu kan. Ya, mengapa Bang kok kasihan? Ya kita lihat saja realitasnya hari ini bahwa mantan wakil presiden seperti Pak JK ini kan sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat begitu kan, ya. Jadi kalau ada demo sana sini biarin aja mereka begitu, ya. Jangan-jangan demo bayaran. Kan orang pasti mengatakan seperti itu begitu kan, ya. Walaupun ada aksi sana sini dan sebagainya begitu. Ini salah satunya begitu kan. Demo di depan KPK dugaan ya, usut dugaan kreditur bermasalah Kala Group.
Sejumlah massa yang terganggu ya dalam gerakan keadilan dan perubahan Nusantara menggelar aksi damai di depan kantor BPK ya RI Jakarta. Mereka mendesak ya BPK RI melakukan audit ya investigasi ya usut dugaan kreditur macet atau dugaan kredit ya bermasalah Kala Group dalam pembiayaan proyek PLTA Poso. Aduh. Masih dugaan ya. Masih dugaan. Coba laporkan kalau berani begitu kan. Jadi mengatasnamakan gerakan keadilan dan perubahan Nusantara. Ngeri Mas ya. Jadi saya kira ngapain masih demo sana sini? Sudah tidak zaman begitu. Sekarang begitu adu data, adu argumentasi begitu kan ya. Bukti-bukti yang ada begitu. Kalau Pak JK ingin menunjukkan bahwa ingin melaporkan para termol-termol bisa begitu dengan tuduhan-tuduhan seperti ini begitu kan. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan para termol-termol itu gagal total begitu kan ya. Ya, dia mengatakan begini, oh kasihan masyarakat kecil. Kan itu kan ada dampaknya juga begitu kan. Ya, Pak JK kan menjadi masyarakat juga begitu. Artinya kalau dia berani meminjamkan uang seperti itu kan artinya ada kepercayaan besar ya kepada Pak JK. Coba kita tonton. Pak JK ini kan sangat-sangat luar biasa begitu kan ya. Sebelumnya kita tonton dulu bagaimana video-video ya para orang-orang yang kemudian demo kepada mendesak Pak JK. Gedung KPK Merah Putih Republik Indonesia untuk masa aksi stop. Masa aksi hentikan langkahnya. Kan? Ya kalau memang mereka ingin aksi damai, kenapa mereka sampai sampai segitunya kepada kepada polisi begitu yang menjaga itu begitu kan, sampai ya menjadi anarkis begitu. Ya ini coba kita dengarkan apa yang disampaikan Pak JK. Bersyukurlah, berbanggalah saya ya, bahwa satu-satunya perusahaan daerah pribumi dipercaya punya kredit 30 T. Coba tunjukkan saya siapa. Kalau konglomerat ratusan T, ini cuma 30. Kalau dijatuhkan lagi, dikacaukan lagi. Kalau kita berhenti, oke, listrik kita ambil uangnya, kerik kita matikan. Gelaplah itu Sulawesi, gelap Sumatera. Jadi hati-hati berkata mereka, hati-hati bicara. Jangan mau hancurkan saya dengan kredit itu. Benar, tapi tidak sebesar itu sebenarnya. Salah juga datanya. Yang pertama, ada pelanggaran hukum sebenarnya. Itu rahasia perbankan, umumkan ke publik. Ada orang, kita cari nanti orangnya. Siapa yang melanggar hukum ini? Itu rahasia perbankan, diumumkan ke publik. Karena angkanya pasti orang dalam. Saya tidak tahu siapa. Ini pelanggaran hukum. Tapi tidak apa-apa. Saya bangga sebagai pengusaha pribumi, pengusaha daerah, bisa memberikan cahaya untuk Anda semua. Kan? Nah, ini kan ada undang-undangnya juga begitu kan ya, kok tiba-tiba dibocorkan kepada publik. Jadi ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap ya. Kata Pak JK begitu, silakan ambil kreditur itu begitu, silakan ya. Emang tidak ada bantuan lagi begitu kan, pasti dong begitu. Mudah 30 triliun untuk Pak JK, karena pasti ada orang yang berinvestasi. Jalan satu-satunya bisa berinvestasi begitu kan, kalau cuma 30 triliun. Ya, karena ini satu-satunya pribumi, ada dampak antara perbankan ya, antara keuangan negara ya dengan pengusaha pribumi asli begitu. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh tuduhan-tuduhan para termol itu tidak mendasar ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.